Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Ahmad Fauzi dengan NIM 20200140043 akan menjelaskan mengenai program Exerences 2. Yang akan saya jelaskan adalah coding, algoritma, dan akan menampilkan hasil aplikasinya. Yang pertama adalah algoritmanya. Di sini adalah algoritmanya. Di sini di Exerences 2 saya disuruh untuk mengurutkan data IPK, dan dalam program tersebut terdapat pilihan dua cara sorting data. Yang pertama adalah algoritma ini, yang kedua adalah algoritma low-high. Ini menurut saya adalah jenis algoritma sorting data, yaitu insertion sort. Untuk penjelasan ini saya akan menampilkan PPT mengenai insertion sort. Pertama, ulangi langkah 2, 3, 4, dan 5 dari I sama dengan 1 hingga N kurang dari N min 1. Nah, pertama, ini saya mencontohkan apabila terdapat data yang N-nya itu sama dengan 5 dengan berisikan 70, 80, 30, 10, 20. Kemudian di sini I-nya adalah sama dengan 1, maka I adalah 80. I adalah indeks ke-1, maka isi dari data I adalah 80. Kemudian I1 ini akan disimpan ke dalam temporary atau penyimpanan sementara. Kemudian J adalah I kurang dari 1, I min 1, yang dimana berarti adalah J ini berletak di sebelah kirinya I. Berarti di sini adalah indeks ke-0 yang bernilai yang isinya adalah 70. Kemudian terdapat pengulangan. Ulangi J jika kurang dari 0 atau isi J atau RJ kurang dari atau sama dengan temporary. Di sini J adalah 70 dan temporary adalah 80. 70 apakah kurang dari 80? Tidak, maka akan tidak terjadi swap atau pertukaran data, maka langsung akan disimpan ke dalam temporary, yaitu indeks J plus 1. Kemudian akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu I sama dengan 2, berarti I adalah indeks kedua, terus isi I adalah 30, isi indeks 2 kan 30. Kemudian akan disimpan ke dalam temporary untuk penyimpanan sementara. Kemudian J akan berjalan ke depan dan nilai J akan berganti, yaitu pada indeks 1. Kemudian ulangi sama, itu ulangi J kurang dari 0 atau RJ kurang dari sama dengan temporary. Di sini ya, maka nilai J pada J akan bergeser ke kanan, J plus 1, maka indeks 2 akan menjadi 80. Dan J akan berjalan ke depan lagi, maka indeks 0 yang akan berjalan ke indeks 1, maka akan menjadi 70.
Di sini C bernilai menjadi min 1. Kemudian indeks yang kedua tadi yang 30 sementara akan masuk ke dalam indeks temporari yang kemudian atau penyimpanan sementara temporari yaitu indeks C+1. Seperti itu sampai pas berikutnya. Untuk pengulangan ini untuk pengulangan insertion sort akan berjalan terus sampai n kurang n min 1, maka akan menjadi seperti ini. Yang kedua adalah algoritma loghead. Ini menurut saya adalah algoritma merge sort. Untuk algoritma ini saya dengan PT. Di sini contohnya adalah di sini bila mana ini akan mendeklarasikan dua tipe data array untuk penyimpanan sementara, untuk penyimpanan awal dan penyimpanan sementara. Yang pertama adalah jika low lebih sama dengan high, maka akan melakukan return. Kemudian atau pertengahan, low ditambah high dibagi 2. Jadi untuk market ini adalah data akan dibagi, pertama kan dibagi menjadi 2 terlebih dahulu dengan panjang data hampir sama. Kemudian data akan dibaca satu-satu menjadi seperti ini. Jadi data 0, indeks 0 sampai indeks 6 itu akan dibaca menjadi satu. Kemudian data yang di sampingnya itu akan saling bertukar. Seperti ini pertama berarti 53 dengan 10. Di sini dijelaskan, tetapkan I sama dengan low, kemudian tetapkan C yaitu mid plus 1, yaitu ini untuk mendeklarasikan data, dan tetapkan K sama dengan low, kemudian ulangi I lebih dari mid atau C lebih dari high. Kemudian jika R1 RI kurang dari sama dengan RC, maka simpan RI pada indeks K ke dalam array B. I akan bertambah 1. Kemudian jika A salah, simpan RC ke dalam indeks K ke dalam B. Ini sebanyak 1 akan bertambah 1. Kemudian K akan bertambah juga 1. Kemudian ulangi C jika lebih dari high, akan menyimpan RC ke dalam C ke indeks K ke dalam array B. Array B ini adalah penyimpanan sementara. Kemudian C akan bertambah 1. Kemudian K juga akan bertambah 1. Kemudian simpan RG ke dalam indeks K dalam array B. Kemudian I juga akan bertambah 1 dan ini kan juga bertambah 1. Nah, semua elemen dari B yang diurutkan maka masuk ke dalam array asli, yaitu array yang di awal tadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil codingan saya. Di sini, pertama saya membuat kelas insertion sort. Dalam program ini terdapat program pengurutan data menggunakan insertion sort. Pertama saya mendeklarasikan variabel n
dengan tipe data desimal. Kemudian mendeklarasikan array dengan tipe data desimal dengan panjang data adalah 63. Kemudian saya membuat metode input. Di sini saya membuat menu untuk menentukan panjang data yang ingin diinputkan dan akan melakukan pengulangan jika data yang dimasukkan itu lebih dari 63. Kemudian di sini saya membuat menu untuk memasukkan nilai IPK atau memasukkan data array-nya, yaitu menggunakan pengulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i akan bertambah. Itu menggunakan konsol while. Ini akan menampilkan berapa nilai IPK berapa, dia akan memasukkan data. Di sini menggunakan input arti ini untuk menjadikan saya menggunakan nama arti dan i sama dengan desimal titik parse konsol readline. Kemudian saya membuat fungsi tukar atau tukar dengan sudah mendeklarasikan variabel desimal, variabel dengan data desimal yaitu variabel temporary. Kemudian di sini tembok ini untuk penyimpanan sementara, yaitu arti data arti A akan disimpan dalam temporary. Kemudian arti A itu sama dengan arti B. Kemudian arti akan di swap, arti B ini pindah kepada temporary. Itu kemudian ini akan bagian shortnya atau pengurutannya. Pertama akan melakukan pengulangan di sini adanya tadi pengulangan pada langkah kedua, 3, 4, dan 5, yaitu kan tadi integer i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus, ini akan bertambah. Kemudian akan mendeklarasikan penyimpanan sementara yaitu desimal dengan tipe data desimal dengan nama variabel term sama dengan arti i. Kemudian ini AF adalah J yang tadi di algoritmanya dengan tipe data integer, AF sama dengan i min 1. Kemudian ulangi J menjadi kurang dari 0 atau arti kurang dari atau sama dengan di sini geser nilai pada indeks J ke indeks J plus 1. Kurangi J dengan min, ini J akan berkurang. Kemudian simpan ini disimpan pada indeks J plus 1. Kemudian ini untuk menampilkan hasil program sudah diurutkan, hasil IPK sudah diurutkan menggunakan pengulangan for integer AF sama dengan 0, AF kurang dari n, AF plus plus. Kemudian menggunakan konsol while, kemudian akan menampilkan data yang sudah diurutkan. Kemudian saya membuat kelas margin short. Yang pertama saya akan membuat dua data array, tipe data array yang dengan pertama itu data array asli, yang kedua tipe data array sementara dengan data desimal dan jumlah atau panjang datanya itu 63, keduanya sama. Kemudian saya mendeklarasikan variabel integer tipe data integer n, tipe data integer dengan nama variabel n. Kemudian di sini saya seperti tadi di awal membuat menu untuk memasukkan banyaknya IPK yang ingin dimasukkan. Kemudian menggunakan while apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan apabila data lebih dari 63. Jika data itu kurang dari 63 maka akan break dan akan lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya yaitu Anda diminta untuk memasukkan IPK dengan programnya adalah atau codingnya adalah seperti ini, yaitu for
dalam pengulangan for integer is sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian akan menggunakan string b consolid line di i sama dengan desimal parse b. Ini akan memasukkan datanya. Kemudian akan melakukan swap. Dengan sini sudah tertera variabelnya, yaitu integer x dan integer y. Dan saya mendeklarasikan variabel temporary untuk penyimpanan sementara. Kemudian temporary sama dengan argx, argx sama dengan argy, kemudian argy sama dengan t. Kemudian saya membuat metode atau fungsi merge. Di sini terdapat integer low, variable integer low, variable integer mid, dan variable integer high. Kemudian mendeklarasikan setiap variabel, yaitu i, a, f, dan k. Ini adalah tipe data integer. Kemudian i itu adalah sama dengan low, nah f sama dengan mid plus 1, seperti yang tadi kan sama. Kemudian k sama dengan low. Ya, seperti tadi kan sama seperti ini yang sama. Kemudian well ulangi i kurang dari mid atau af kurang dari high. Kemudian if jika argy ini array asli kurang dari argy af, kemudian disimpan pada array i pada indeks k dalam array b, maka ini adalah array b nya. Kemudian ini adalah array aslinya, maka akan disimpan ke dalam array k, yaitu pada array b atau array Ahmad ke dalam indeks k nya. Kemudian jika salah, array k itu akan menyimpan data yang ada di dalam array j. Kemudian ulangi i jika kurang dari mid, itu akan menyimpan array i pada indeks k ke dalam array b. Ini adalah array b, kemudian akan menyimpan array i. Ini adalah array i-nya. Dan ulangi af kurang dari high, akan memproses menyimpan array i pada menyimpan array j pada indeks k ke dalam array b. Di sini akan menyimpan apabila terdapat ini j kurang dari high, maka array j akan disimpan ke dalam indeks k ke dalam array b. Ini adalah array b, sekali lagi ini adalah array b, kemudian ini adalah array j nya, ini adalah array b, ini adalah array i nya. Kemudian ulangi dari elemen b yang diuntungkan ke dalam array asli, ini akan disimpan. Jadi ini kan tadi array aslinya, ini kan array untuk sementara. Nah, ini akan disimpan ke dalam array aslinya. Kemudian ini integer membuat public sort, membuat metode sort, yaitu integer low, integer high. Kemudian deklarasikan mid, integer mid. Kemudian if jika low lebih dari sama dengan high, maka akan melakukan true. Mid sama dengan low plus high dibagi 2. Sort algoritma sort low, mid. Kemudian sort mid plus 1, high. Match low, mid, high. Ini untuk ini tadi, untuk mendeklarasikan setiap ini. Kemudian membuat menu display, itu menampilkan data yang sudah diurutkan. Pertama itu menggunakan pengulangan for integer af sama dengan 0, af kurang
dari n AF plus, kemudian construct nilai IPK berapa, menampilkan urutannya. Kemudian kita masuk ke kelas program. Di kelas ini saya membuat untuk menu aplikasinya atau tampilan aplikasinya. Pertama, saya membuat objek baru untuk setiap kelas tadi, yaitu kelas insertion sort dan merge sort, dengan membuat objek baru yaitu list dan mlist. Kemudian saya membuat metode aplikasi. Di sini saya mendeklarasikan button, insert button, dan saya menggunakan pengulangan 2 ya. Di sini adalah untuk menampilkan menu aplikasinya. Terdapat 2 pilihan nantinya untuk memilih pengurutan menggunakan insert sort atau menggunakan merge sort. Itu akan disimpan ke dalam variabel button. Ini saya menggunakan switch case, yaitu apabila button itu bernilai 1, maka akan menjalankan program yang ada di kelas insertion sort. Apabila button itu bernilainya itu 2, maka akan menjalankan program di sini merge sort, yaitu dari input, pengurutan, kemudian display, disukakan input, pengurutan, kemudian output. Kemudian apabila lebih dari 2 itu kita memasuknya 3, 4, 5, maka akan menunjukkan pilihan Anda salah. Dan ini ulangi apabila terjadi penginputan data itu lebih dari 2 atau 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk menjalankan program ini, maka akan membuat starting void main, yaitu memanggil kelas ini, memanggil kelas program dengan membuat objek baru yaitu program. Saya memberi nama APK sama dengan new program. Kemudian di sini saya tulis nama kelasnya, kemudian saya menulis nama metodenya, maka otomatis akan menjalankan program ini. Jadi untuk pengurusannya adalah sini akan menjalankan program pertama, ini akan menjalankan program ini, kemudian ini akan menjalankan program pilihan Anda, case 1 atau case 2. Jika case 1, maka ini program ini akan menjalankan program yang insertion sort, kelas yang insertion sort. Jika Anda memilih 2, maka akan menjalankan program yang merge sort. Itu kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, ini sama datang di aplikasi sort IPK, sehingga pilih metode penggunaan IPK, menu aplikasi, sort program, merge sort program. Saya akan memilih satu, itu memilih insertion sort program. Nah, akan melakukan clear data atau clear tadi, nah maksudnya IPK yang diinputkan, misal 5. Nah, nilai IPK misalkan 7, 3, yang 2, nah misalkan 4, yang 2, 1. Nah, data akan masuk terurut 1, 2, 2, 3, 4. Kemudian klik apapun yang di keyboard, saya akan klik enter, maka program akan keluar. Lalu bagaimana jika saya memilihnya lebih dari 2, misal 4, maka ada pilihan Anda salah, maka akan disuruh memasukkan pilihan lagi. Kemudian saya akan memilih 2, kemudian ini merge sort, saya 2 ya. Nah, misalkan PK-nya 4, misalkan ini 4, kemudian ini PK misalkan 4,0, kemudian 3,8, dan 3,2, kemudian 3,4. Nah, ini akan termasuk terurut. Kemudian klik tugas Anda untuk keluar. Nah, selesai. Demikianlah penjelasan saya mengenai program tugas Excellences 2
Apabila ada salah penjelasan atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.